Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wa tamassuki sallallahu alaihi wasallam dilalata ala khairi بغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتمة مع اللطف والعافية بالعاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alana bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Bab kaifiyati salatil musafir qasran wa jam'an wa yatba'uhu jam'u al-muqim bil maqar. Menjelaskan tentang bab musafir, qasar, jamak takdim maupun jamak takhir, maupun orang yang mukim yang boleh menggosor sholat. Musafir itu apa sih? Orang, kalau kamu jalan musafir, gitu loh. Orang yang keluar melakukan perjalanan keluar dari batas kotanya, baik tujuannya mau dagang, tujuannya mau tamasya, tujuannya mau berziarah, nengokin saudara, atau mau kepentingan bisnis. Ketika dia keluar dari kotanya, maka disebut dia musafir. Nah, bagi musafir ini, orang yang disebut musafir, ada yang diperbolehkan baginya itu untuk melakukan qasar sholat. Ada musafir yang nggak boleh mengqasar sholat. Jadi nggak setiap orang yang musafir bisa menggosor sholat, enggak. Ada musafir yang boleh menggosor, ada musafir yang nggak boleh menggosor. Wa yajuzul musafir safaron tawilan mubahan, dan boleh menggosor sholatnya menjadi 2 rakaat, itu sholat zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat kalau dia safirnya safir yang tawil, musafirnya musafir yang jauh, yaitu yang jauh itu nanti akan dijelaskan di belakang, sekitar 90 kilo lah. Dan musafirnya dalam keadaan mubah itu di dalamnya nggak ada maksiat. Maka qasrul zuhri wal asri wal isya'i rakaataini, maka dia boleh menggosor sholatnya 2 rakaat antara sholat zuhur, asar, dan isya. Baik itu adaan wa kadza qodaan, baik itu sholatnya adaan maupun qodaan. Jadi kalau ini kok waktu musafir ente ketinggalan sholat, ketiduran, ente nggak sholat, lupa, maka ketika ini mengkodoknya boleh pula kodok dalam keadaan di qasar. Tapi ente jelas tahu bahwa sholat itu tertinggalnya dalam keadaan musafir, gitu. La faitati al-hador, tidaklah boleh orang yang lupa sholatnya dalam keadaan hador, dalam keadaan tidak bepergian. Maka nggak boleh sholat yang kamu kerjakan, yang kamu tinggalkan dalam keadaan tidak bepergian, terus mau kamu qadha dalam keadaan bepergian, ente mau qasar, nggak boleh. Jadi sholat yang ditinggalkan di waktu hador, ya diqadha waktu hador. Sholat yang ditinggalkan waktu musafir, diqadha waktu musafir. Sebaliknya orang yang sholatnya waktunya hador, nggak boleh diqasar waktu
musafir. Atau sebaliknya, orang yang musafir mau qadha-nya waktu hadar ya nggak bisa. Gitu. Jadi ente di musafir nggak sholat nih atau kelupaan sholat. Terus ente mau qadha-nya di rumah. Waktu di rumah mau ente gosor ya nggak boleh. Gitu. Atau ente di rumah kelupaan sholat. Nanti mau ente qadha di jalan. Tapi di jalannya kamu mau ente gosor ya nggak boleh. Gitu. Jadi yang boleh digosor hanya sholat yang ketinggalan di waktu musafir. Gitu. Wal mashkuki anaha faitatan safir wal hador, atau keadaan yang kamu itu ragu, misalnya ninggalnya tadi waktu musafir atau waktu hador, waktu mukim atau saya udah musafir baru tertinggal sholat, maka orang yang ragu keadaannya nggak tahu dalam keadaan musafir atau enggak, harus sholatnya lengkap 4 rakaat, tidak boleh digosor. Jadi orang yang tahu jelas saya musafir baru boleh dia mengqosor, baik itu dalam keadaan adaan maupun qadhaan. Dan perjalanannya itu mubah. Mubah itu berarti nggak tercampur sama kemaksiatan. Orang yang dari rumah tujuannya mau maksiat nih, maka dia nggak mendapat rohsoh. Karena yang namanya qosor itu rohsoh atau mendapatkan dispensasi untuk bisa menggosor sholat. Nah, dispensasi atau keringanan itu hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan izin. Jadi yang safirnya atau musafirnya mubah. Yang kalau dari rumah saya tujuannya mau maksiat, nggak boleh. Atau ente di jalan mau pergi nggak mau maksiat, terus ada yang mengajak ente maksiat, ente langsung ikut maksiat, nggak boleh menggosor. Atau ente di jalan nggak mau maksiat, tapi terkena maksiat, nggak boleh menggosor. Jadi harus jalannya jalan yang nggak ada kemaksiatan. Ini sulit gitu loh sebenarnya. Hah? Lah iya, aku minum antimu ente. Jalan itu minum antimu sampai. Lah itu nggak dapat rosoh. Jadi, orang yang punya utang itu kalau pergi itu maksiat, harus izin sama orang yang utangin dulu. Ini ngutang nih mau pergi maksiat, kalau nggak izin nggak boleh gosor ente. Ya kabur kayak atau mati di jalan gimana ini bayarnya juga ada. Atau orang yang mau perginya itu mau kemana? Pokoknya mau ngabisin bensin, nggak bisa, nggak dapat rosol begitu, mau ngabisin bensin mau kemana? Nggak punya izin, ini nggak jelas gitu loh. Kenapa? Karena orang yang pergi nggak punya tujuan itu maksiat hitungannya, dihitung maksiat gitu loh. Terus perjalanan yang jauh itu hitungannya berapa? Watawil yaumaini, dan perjalanan tawil itu adalah yang ditempuh 2 hari. Mu'tadilan yaitu yang normal. Perjalanan onta 2 hari dan ontanya ada beban. Karena onta itu kalau kosong cepet, kalau ada beban pelan. Dihitung 2 hari. 2 hari ini kan dulu. Kalau sekarang ya kalau sekarang nggak bisa diukur lagi karena kan ente udah ada banyak kendaraan. Kalau dulu Imam Ahmad bin Hambal kalau ente kok naik kapal kemudian ada angin kenceng meniup kapal ente sampai cepet bus, tetap ente ketika berjalan 90 kilo ente boleh kosor walaupun jaraknya itu cuma 1 jam atau 2 jam karena tertiup angin. Nggak ada pesawat kan dulu, bukan urusan sama waktu tapi urusannya sama jarak. Terus kalau mau diukur bisa askol dengan ukuran apa? Askol itu perjalanan yang ontanya itu punya beban.
Ukurannya berapa? 90 kilo, orang ngomong 88 kilo. Ya, kita bulutin 90 lah gitu. Itu namanya 2 marhalah. Kalau dihitung pakai mil, 12 mil. Kita terhitung jarak dari bibir laut nih sampai 12 mil, maka baru ini boleh kosor. Jadi kalau ini kok belum 12 mil nggak dihitung kosor. Lah 1 mil itu kalau dihitung berapa? 1 mil itu kalau dihitung itu 6.000 ziro. 6.000 ziro. 1 ziro berapa? 1 ziro 24 jari. Jari. Nah, jari dijejer 24, 1 ziro. Nah, satu jarinya berapa? Satu jarinya 6 butir gandum. Satu jarinya 6 butir gandum. Satu butir gandumnya berapa? Satu butir gandumnya 6 helai bulu kuda. Ini ulama dulu kalau ngitung. Dari mulai milinya, sentinya sampai, karena itu kan ada hadis yang mengatakan begitu gitu. Ukurannya sekian. Terus wal itmam, kalau kamu kok bepergian towil yang 90 kilo ini, itmam menyempurnakan sholat, afdol itu lebih utama daripada menggosor. Ila fi salasati marohil, kecuali kamu perginya sudah 3 marhalah. Kalau 2 marhalah 90 kilo, kalau 3 berapa? Hah? 120 kilo. Namanya 3 marhalah. Kalau 3 marhalah, maka afdolnya digosor. Kalau masih 2 marhalah, afdolnya sempurna, walaupun boleh gosor. Dan ente boleh menggosor itu dari mulai apa? Ente sudah nggak usah nunggu apa? 90 kilo. Kalau ente sudah punya tujuan, saya mau pergi 90 kilo. Ente keluar batas kota ente, sudah boleh gosor. Nggak usah nunggu 90 kilo lagi. Asal niatnya sudah mau pergi yang towil gitu. Lah menggosor pada jarak 120 kilo lebih afdol, karena biar nggak ada khilaf sama Imam Abu Hanifah. Kenapa? Imam Abu Hanifah mewajibkan gosor. Kalau ini sudah mau pergi, wajib gosor. Karena bagi dia sholat itu aslinya memang 2-2 gitu. Adapun 4 itu karena kamu mukim aja ditambahin 2 lagi. Waktu kamu kok musafir, kembali ke asli, yaitu wajib gosor. Nah kalau orang yang setiap hari musafir terus kayak nahkoda, supir apa, dia tidak lagi dapat rukhsah untuk gosor. Dia sempurna sholatnya. Atau orang yang satu keluarga kerjanya jalan-jalan tiap hari musafir, maka dia nggak dapat rukhsah untuk, dan nggak ada kotanya, mau kemana kembalinya nggak jelas, nggak ada tempat mukimnya gitu loh. Karena mukim itu bukan orang yang kembali ke tempat lahirnya, bukan. Mukim itu orang yang tinggal di situ lebih dari 4 hari mukim. Nah kalau kayak nahkoda, dia nggak pernah tinggal 4 hari, ke rumah pulang sehari, jalan lagi 2 hari. Nah kapan dia mukimnya, kapan? Nggak pernah mukim berarti dia, gitu loh maksudnya. Jadi bukan kalau mukim tuh, oh kalau saya pulang ke rumah saya jadinya mukim. Enggak, kalau ini sudah tinggal di situ, terus ente menetap di situ 4 hari, maka jadinya ente mukim. Kalau ente menetap di situ 1 tahun, jadinya mustautin gitu loh. Terus waliman
wajada fi nafsihi karohatal qasar. Atau bagi orang ini panutan. Kalau panutan itu nggak dapat rukhsah untuk qasar. Panutan itu ya dimintanya semestinya dia sholatnya sempurna. Karena dia dijadikan pengikut untuk yang lainnya. Terus orang yang nggak seneng sama gosor, dia dasarnya nggak seneng sama gosor, senengnya sholat yang sempurna, maka dia nggak dapat rukhsah untuk gosor. Bukan benci sama sunnah, bukan. Kalau benci sama sunnah bisa kafir. Tapi dia cuman nggak enak aja kalau gosor, aku mau ini aja lah, mau sempurna aja lah. Lah, orang yang nggak seneng gosor, maka dia nggak dapat rukhsah untuk gosor. Nah, kalau orang yang ragu-ragu, ini gosor itu boleh apa enggak ya? Maka dia malah harusnya gosor untuk menghilangkan keraguannya. Jadi untuk melawan nafsunya, maka dia diminta untuk gosor biar hatinya tentram dengan perintah gosor. Inilah inilah yang namanya musafir. Orang yang melakukan perjalanan berapa? 80 kilo atau 90 kilo tanpa ada kemaksiatan. Terus berikutnya faslun fima yatahaqqaqu fi safar. Pasal-pasal yang menjadikan orang itu mulai dihitung menjadi orang yang musafir. Wa awalu safar, mulai dihitung orang itu musafir. Al-khuruju min sur fi musawaratin, yaitu orang yang keluar dari batas kota. Kalau ada temboknya, ada apa? Suarnya, ada apa? Gapura di desa itu bukan desa sebenarnya, hitungannya kota. Kalau yang lebih enak kota hitungannya. Kota itu kayak Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Madia gitu loh maksudnya. Itu lebih enak dihitung begitu. Kalau cuma masih Lagoa, mana namanya? Semper, itu nggak dihitung musafir gitu maksudnya loh. Kalau begitu ini musafir semua, ini mau musafir gitu loh. Desa kan. Apanya? Ya kayak Lagoa sama Semper gitu. Musafir itu ke sono. Desa, iya, bukan kota. Jadi kalau yang itu musafir kota Madia gitu aja udah batas kota lain gitu loh. Kalau Habib Mundir ngitungnya malah Jakarta. Iya, udah satu kota, Jakarta satu kota. Ada menghitung enggak, hitungannya kota Madia gitu loh. Jakarta Utara kota Madia, punya wali kota sendiri gitu loh. Barat kota Madia. Bekasi kota Madia, wali kota. Itu sudah dihitung. Kalau sudah keluar dari utara, dihitung dia sampai. Kalau kamu pakai pendapatnya kayak Mundir ya kita ngitung Jakarta gitu aja. Selain kok masih cuman ke barat, cuman ke masih satu kota gitu loh. Kalau nggak ada batas kotanya gimana? Nggak ada batasnya gimana? Ya penduduknya banyak. Rumah, begitu ujung rumah mulai apa? Hutan kayak atau sawah kayak atau itu mulai terakhir rumah itu dihitung, nanti mulai dihitung mulai musafir, bukan dari rumah ente, bukan. Ini sama nih, artinya mau ente udara, mau laut, mau darat sama. Kalau laut hitungnya bagaimana? Tadi 12 mil. Ketika ente jalan, ente nengok udah nggak ada bangunan. Maka itu mulai ente musafir dari situ. Bukan dari bibir apa? Pantainya bukan, tapi dari mulai. Terus kembalinya gimana? Kalau ente naik kapal kok sudah mulai lihat rumah, ya sudah habis jatah musafir ente gitu. Wa minal umron atau dihitung daripada apa? Tempat yang ramai. Habisnya tempat yang ramai itu, maka ente dihitung mulai apa? Musafir.
Fimala suralahu, bagi orang yang kampungnya nggak punya apa, sur, nggak punya batas desa, batas kota, maka dihitungnya mulai penduduk. Kan bisa begitu, kota sama kota biasanya apa, ada jaraknya sawah atau apa. Atau pemujawazah al-hillah, dan sebuah, kalau dia itu memang nggak ada orang yang nomaden, itu orang yang pindah-pindah, biasanya mereka selalu bikin apa, kemah. Maka ketika dia melewati perguruan kemahnya, maka dihitung dia apa, musafir. Awal musafir, bukan dari dalam gerbang rumahnya, bukan, tapi dari ujungnya kemah-kemah itu. Wayantahi safaruhu, dan berakhir musafirnya biwusulihi, dengan sampainya dia sura watonihi, kepada batas tembok atau gerbang apa, kotanya. Au umronahu, atau tempat kampung yang mulai ramai penduduk, maka batasnya akhir. Inkana ghaira musawwar, kalau dia nggak punya apa, tembok pembatas. Wa biniyati rujuk, dan dengan sebab dia niat kembali ke tanah airnya. Di batasnya akhir, melewati apa, batas, dan niatnya mau pulang. Kalau nggak niat pulang, ya enggak. Nanti kok ke rumah saudara kamu jalan lagi gitu, ya enggak, masih terus gitu maksudnya. Ya, dari sini ke Cirebon, Cirebon mau ke Banten lewat Jakarta kan, Jakarta mampir rumah kakak ente, saudara ente, terus lanjut lagi gitu, masih dihitung sampai gitu. Karena itu nggak niat pulang, dimasuk kota dan niat untuk pulang, maka dihitung berakhirlah masa ente musafir. Terus wabi wusuli mau li'inawa al-iqamah fihi mutlakon, dan sebab sampainya ke tempat yang telah berniat akan bermukim di sana secara mutlak. Atau ente jalan mau ke Pekalongan, mau ke Semarang, mau sampai sana kok 2 hari, ini kota enak nih, gua mau tinggal sini aja lah. Ketika niat mau tinggal, habis masa musafirnya langsung, gitu loh. Karena niat mau mukim. Kalau ini nggak mau niat mukim, maka belum habis musafirnya. Kalau ente masih tetap dalam apa, perjalanan. Atau arba'ata ayamin sohihah, atau ente niatnya selama 4 hari yang utuh, lebih daripada 4 hari yang utuh. Niat mau musafirnya melebihi 4 hari. Saya mau ke Cirebon 5 hari di sana. Maka dari awal ente nyampe Cirebon, ente nggak musafir langsung, gugur, karena sudah niat untuk mukim lebih dari 4 hari. Kalau ini mau niat mukimnya cuma 2 hari, 3 hari, maka masih dihitung musafir. Dari awal ente jalan, saya mau ke Cirebon 5 hari. Jadi sampai Cirebon, ente sudah berhenti jadi musafir. Au lihajatin la yaktadi illa fi muddatin madhkurah, atau karena adanya kebutuhan yang tidak akan selesai kecuali dalam waktu yang telah disebutkan. Ente mau pergi, ada kerjaan sehari nih, ya udah, berarti ente akan musafir sehari terus pulang. Kok sehari nggak selesai kerjaannya, berarti apa? Mundur kan, nunggu kerjaannya selesai. Orang yang dicari nggak ketemu, lagi pergi, pulangnya sekian hari lagi, atau orangnya sakit, nunggu dia sehat, ini mundur nih, mundur. Maka dikatakan apa? Wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin,
tarakhaso ila thamaniyata asyra yauman. Kalau hajat kamu itu bisa selesai setiap waktu, tapi kok nggak selesai-selesai, maka ente diberi rosoh selama 18 hari. Mundur. Nggak ada niat untuk mundur nih. Tapi karena sebuah kepentingan di sono, ternyata harus mundur, maka dikasih rosoh sampai 18 hari. Kata masih musafir. Kalau kata Imam Ahmad selamanya, nah kenapa? Nabi pernah menggosor sholatnya selama 18 hari. Kata ulama yang lain, ya karena 18 hari udah selesai urusannya maka dia pulang. Kalau belum, ya terus gitu loh. Imam Ahmad, nggak pakai batasan. Imam Syafi'i nggak, 18 hari udah selesai. Kerjakan Nabi. Kok lebih? Berarti kamu mukim. Nggak dapat lagi untuk menggosor sholat. Ada rasul. Wala yaksuru hasim, dan tidak boleh menggosor sholat orang yang bingung. Jadi orang yang tadi nggak tahu kemana mau pergi. Orang keder habisin duit. Kenapa nggak bolehnya? Karena perginya orang yang keder itu haram. Orang keder nggak boleh pergi. Kok keder lah? Mau kemana orang keder kok pergi? Itu haram perginya. Walayak suruh, dan nggak boleh menggosor talibu gharimin au abikin au ya'rifu maudhi'uhu. La ya'rifu maudhi'uhu. Dan nggak boleh menggosor orang yang perginya mau cari orang yang hutang. Saya mau nyari, ada orang utang saya nih. Mau kabur. Oh, belum tahu. Kalau tahu musafir. Dia nggak tahu di mana. Cirebon nggak ada, sini nggak ada. Itu nggak dihitung musafir jadinya. Iya, samrin. Kalau dia udah tahu posisinya di tempat tertentu, maka dia dihitung musafir. Karena dia nggak tahu kemana, dia asal nyari, ya coba sinilah, coba sini, coba itu, nggak dihitung musafir. Artinya dia musafir tapi nggak boleh menggosor sholatnya. Atau mencari budaknya yang kabur. Kemana kaburnya? Budak kabur mau dicari, yang dia nggak tahu tempatnya tertentu. Kalau tahu tempatnya, oh ini mungkin dia perginya ke sono, kita informasi ke rumah bapaknya di sono, saya mau ke sono, jadi musafir bisa menggosor walaupun nggak ada gitu. Tapi infonya dia ke sana. Tapi kalau cuman mungkin di sana, mungkin, berarti nggak jelas. Wala zaujatan wa abdan la ya'rifani maksud. Dan bagi istri atau budak yang nggak tahu tujuannya mau pergi diajak majikannya. Suami ngajak istri nih, kata baju mau kemana? Udah ikut aja, surprise gitu. Maka dia nggak boleh menggosor kecuali setelah 90 kilo. Setelah tahu bahwa ini jalannya sudah 90 kilo, kok masih terus, maka baru dia boleh gosor. Selama ini dia nggak boleh gosor. Saya yang ngajak boleh gosor, tapi ini yang saya ajak nggak boleh. 10 9. Hah? Iya lah. Nggak boleh. Iya. Kan niatnya, nanti ada syaratnya gosor itu tahu tujuannya. Syarat gosor. Lah dia nggak tahu tujuannya, gimana mau digosor gitu loh. Nggak punya syarat. Makanya yang namanya tadi panutan nggak boleh gosor. Panutan itu nggak boleh gosor, nggak dapat rasa gosor. Dia diperintahnya sempurna. Ya, apa namanya, presiden, kayak gubernur itu nggak punya rasa untuk gosor sebenarnya, karena dia jadi tokoh gitu loh. Terus faslun fi baqiyati syurutil qasri wa nahwi. Terus syarat-syaratnya qasar.
Wa syurutul qasri al ilmu bijawazihi qasar. Syaratnya apa? Mengetahui hukum diperbolehkannya menggosor sholat. Pertama nih, dia orang yang mau gosor itu tahu tentang hukum kalau gosor itu diperbolehkan. Kalau dia kok nggak tahu, gimana? Dia nggak boleh gosor, dia nggak tahu gosor itu boleh. Makanya ada orang yang milih, ah saya mau lengkap aja lah. Nah, dia nggak tahu kalau gosor itu boleh gitu loh. Kalau yang gosor siapa? Yang tahu bahwa gosor itu diperbolehkan. Yang kedua, ala yakta dia bi mutim. Yang kedua, tidak mengikuti, tidak berjamaah dengan orang yang sholatnya sempurna. Ada orang yang 4 rakaat, ente mau gosor ikut sholat, nggak boleh. Jadi ente nggak boleh ikut sholat kepada yang sholatnya orang itu sempurna. Gosor ya harus masuk gosor, nggak sama orang yang sempurna. Terus wala bimaskukin safar, dan tidak bermakmum pada orang yang diragukan kepergiannya. Ini orang ini musafir apa bukan? Kamu nggak boleh makmum ke situ. Harus jelas, oh ini musafir, maka kamu boleh makmum. Terus syarat yang ketiga lagi, anyanwiya kosro fil ihram, dan dia berniat menggosor sholatnya dimulai takbiratul ihram. Dari mulai takbir udah niat untuk gosor, bukan pas sholat rokaat gua gosor aja lah, nggak boleh. Awal sempurna tiba-tiba niat gosor, nggak boleh. Dari awal udah niat mau gosor gitu loh. Jangan di tengah-tengah berubah jadi gosor gitu maksudnya. Jadi kalau ini kok sholat nih, dia maunya 4 rakaat, terus imamnya nggak taunya 2 rakaat ini aku gosor nggak boleh, gitu maksud gitu. Nanti ya harus terus 4 gitu loh. Ini nggak boleh jadinya ikut 2. Nah, kalau orangnya mau gosor tapi makmum sama yang mukim dari awal udah nggak sah. Nggak sah. Kalau sebaliknya, ada yang mukim, yang gosor. Tahu dia, Ya. nggak apa-apa kan, terusin dia, tinggal terusin. Kalau yang ini 2 rakaat saya 4, ya dia 2 ya saya terusin. Kalau sebaliknya nggak boleh. Ada yang boleh, tidak apa-apa, nggak batalin sholat orang yang gantungin niat. Gantungin niat itu nih imamnya musafir, tapi saya nggak tahu nih dia 4 apa 2. Kalau dia 4 saya ikut 4, kalau dia 2 ikut 2 boleh. Kalau imam ini belum sholat bilang jamaah ya. Iya. Kita pikir ini jamaah Kosor. bukan jamaah biasa, empat gitu, bukan jamaah gosor. Nah, anaknya niatnya jamaah, nggak jamaah gosor gitu. Ternyata si imam jamaah gosor. Berarti kan cuma 2 rakaat. Itu ada sebagai makmum juga. Kalau dari awal sudah 4 ya terusin. Kalau dari awal niat ini sudah 4, ini terusin. Kalau dari awal sudah gantungin, ini kalau imamnya 2 saya 2, imam 4 saya 4, ya boleh ikut imam. Apanya? Oh pernah begitu. Iya kemarin di area imam
emang musafir semua nih rombongan kan dia jamak. Nah pikir bukan jamak gosor, jamak biasa empat kan. Daripada ada sendirian gosor, anak ikut berjamaah lah gitu. Ternyata gosor juga dia, anaknya udah niatnya jamak doang, bukan jamak gosor. Berarti kan niat 4 anak kan. Nah, ketika 2 rakaat assalamualaikum, anak ikut assalamualaikum gitu. ikut menggosor, enggak niat dari awal gitu. Kan tadi kan iya kan syaratnya kan tadi apa, dari takbiratul ihram atau digantungkan dari awal satu tolak. Dalam perjalanan nanti berarti ya enggak di rumah tapi sempurna, enggak boleh beda 4 jadinya. Anak pikir boleh gitu kita imam atau kedua ada ikut kita assalamualaikum terus gosor yang keduanya asarnya anak ikut berjamaah gitu, berjamaah juga tapi niat gosor, tetap gosor niatnya karena anak tahunya awal dia udah gosor gitu. Berarti yang di bukunya ini anak nggak sah kan berarti kan tinggal satu waktu. Yang keempat waan yaduma safaruhu fi awali sholatin ila akhiriha. Dan yang keempat masih berlangsung perjalanannya dari mulai awal sholat sampai akhir. Nggak boleh ente niat kosor di rakaat pertama, pas rakaat kedua, saya mau mukim aja lah, batal sholatnya, nggak sah. Jadi niatnya kosor berarti harus sampai akhir sholat masih ente niat musafir, walaupun ada berita macam-macam nih gitu loh. Artinya berita yang apa memungkinkan ente untuk jadi mukim gitu loh. Maka ini nggak boleh berubah niatnya selama masih sholat. Kalau ente berubah niat ya batal sholatnya. Terus faslun fi jam'i fi safari, dan syarat-syarat sholat berjamaah, sholat jamak, baik jamak takdim maupun takhir, ataupun jamak ataupun sholat jamak di waktu hujan. Ya juzu maka boleh fi safarin alladhi yajuzu fihi qasrun jam'u bainal asra ini, maka boleh orang yang punya rokhsah menggosor juga boleh dia menjamak, tapi yang afdol nggak menjamak, yang afdol cuman gosor. Tapi ada kaul yang mengatakan tadi boleh juga jamak plus gosor. Asra ini itu asar sama duhur sama asar. Wabaina isya'en, dan antara dua isya, yaitu maghrib dan sholat isya. Takdiman wa takhiran, baik itu mau kamu jamak takhir maupun jamak takdim. Adapun sholat subuh ya nggak ada kawannya, nggak ada jamaknya. Watarkuhu al jam'i afdol, meninggalkan jamak lebih afdol. Meninggalkan gosor ada yang afdol, meninggal jamak itu jelas afdol. Jadi gosor doang, duhur kamu gosor, nanti asar gosor gitu loh, afdol daripada jamak dan kosong. Kenapa? Karena ada khilaf yang melarang menjamak sholat agar meninggalkan khilaf. Ada ulama yang mengharamkan atau melarang dijamaknya sholat. Kenapa? Kalau kamu menjamak sholat, jadinya perintahnya Quran, sholatlah kamu 5 waktu di 5 waktu. Kalau ente jamak, berarti di waktu yang lain waktunya kosong, nggak ada sholat nih, gitu loh. Jadi ada ulama mengatakan, oh ini nggak boleh begitu, ente harus di waktu 5 itu sholat, walaupun dengan di
gosor, tidak dengan di jamak. Illa liman wajada fi nafsihi karohatal jam'i au syakka fi jawazihi. Kecuali bagi orang yang mendapati dirinya ketidaksukaan menjamak sholat. Nah, saya nggak senang jamak lah, saya mau masing-masing aja lah. Udah, zuhur ya zuhur, asar ya asar, jamak lah. Atau ragu-ragu mengenai diperbolehkannya menjamak. Kata dia mengatakan nggak boleh jamak. Jadi yang benar yang boleh, yang nggak boleh. Au yusalli munfaridan lauta rokal jam'ah. Atau sholat sendirian jikalau ia meninggalkan menjamak. Kalau saya sendirian, maka saya jadinya nggak bisa jamaah. Maka dia kalau menjamak bisa berjamaah, maka ya dia jamak. Kan di rest area nih, mau sholat sendirian, tapi yang lainnya jamak, maka lebih afdal ente menjamak. Wa syurutu jam'i takdim arba'ah, dan syarat-syaratnya jamak takdim ada 4. Yang pertama, bada'atu bil awal. Yang pertama syaratnya adalah memulai sholatnya dengan sholat yang pertama. Kalau ini kok mau menjamak duhur sama asar di waktu duhur, berarti duhurnya duluan. Kalau asarnya duluan gimana? Hah? Nggak sah. Asarnya dihitung mengkodok sholat kamu yang dulu. Atau kalau ini nggak punya waktu jadwal kodok, asarnya dihitung mutlak. Sholat sunnah mutlak. Dan setelah duhurnya ini kerjakan, ente harus asar lagi. Kalau niatnya mau mentakdim gitu loh. Jadi kalau saya mau takdim kok asar dulu, maka asarnya nggak dihitung. Duhurnya dihitung. Nah, nanti kalau tetap mau takdim, berarti kamu nambahin lagi asar lagi setelah duhur. Wasani niyatul jam'i walau ma'as salam. Kemudian yang kedua, niatnya menjamak sholat walaupun beserta dengan salam. Jadi ketika ini sholat nggak niat jamak nih, ini sholat duhur nggak niat mau jamak. Pas mau salam, gua jamak aja dah. Boleh. Kalau nggak ada niat ya nggak boleh gitu loh. Jadi harus ada niat di waktu sholat yang pertama niat mau menjamak. Kalau setelah ente sholat baru gua jamak aja lah, nggak boleh. Niatnya harus dalam walaupun hampir salam. Awal enggak. Kenapa? Karena tujuannya tadi yang namanya sholat menjamak itu berarti kan sholat yang kedua itu hanya ngikutin aja. Jadi kalau ente mau ente ikutin ya kamu harus niat. Saya mau narik yang di depan ke belakang. Kok di awal ente jamaah? Nggak usah. Jamaah? Nggak usah. Terakhirnya apa gitu loh. Walaupun dekat salam, jamaah aja lah, boleh. Yang penting ada niat untuk jamaah. Terus yang ketiga al-mualat bainahuma. Yang ketiga mualat itu berturut-turut, nggak ada jeda yang lama antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Jarak panjangnya berapa?
2 rakaat sholat. Nanti kok habis salam duhur sebatang rokok baru mau asar, nggak boleh, nggak mualah namanya. Nggak mualah itu nggak bersambung. Terus yang keempat, dawa musafar, yaitu tetap niat di dalam keadaan musafir dari takbiratul ihram, sholat yang pertama, ila tamami ihrami tsaniyah, sampai takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Jadi dari mulai ente pertama takbiratul ihram, ente masih jadi musafir. Ente niat mau apa? Takdim. Ketika sholat yang kedua, setelah ente takbir, harus masih tetap niat, nggak boleh niat mukim. Tapi setelah takbir yang kedua, pas rokaat pertama, kedua kok niat mukim, udah boleh, nggak ada masalah. Terus wa yustaratu fi jam'i ta'khir, syaratnya jamak ta'khir. Niatu qabla khuruji waktil awal, niatnya adalah sebelum berakhirnya waktu sholat yang pertama. Walau biqadri rokaatin, walaupun dengan kadarnya 1 rokaat. Duhurnya udah mau habis. Kalau saya maksa sholat duhur, saya cuman dapat serokaat. Saya niat takhir aja lah, masih boleh. Walaupun disertai haram. Yang boleh nggak haram gimana? Kalau ente sholat duhurnya masih bisa 4 rokaat. Ente niat untuk takhir, boleh. Kalau dari awal ya bagus. Dari awal saya mau takhir aja lah, ya sudah aman. Jadi seminim-minimnya niat takhir itu masih tersisa 1 rokaat untuk mengerjakan sholat yang awal. Maghrib sama. Maghribnya kok masih bisa serokaat, saya niat takhir aja lah, boleh. Tapi disertai haram. Masuk waktu, belum masuk itu. Oh iya dong. Harus masuk duhurnya atau masuk maghribnya gitu loh, baru niat untuk takhir. Yang lebih afdal mana? Takhir apa takdim? Ya boleh semua, tapi yang afdal takdim. Karena kita nggak ngerti apa umur kita, kata ulama. Terus syarat yang kedua lagi, dawa musafar ila tamamiha. Yang kedua syaratnya, terus berlangsungnya perjalanan kamu jadi musafir sampai selesainya sholat yang kedua. Bukan cuma sholat yang pertama. Kalau di sholat yang kedua belum selesai, ente niat mukim gimana? Hah? Yang mana? Yang pertama dong. Kan ente niatnya takhir. Sholat asar di waktu asar ya nggak masalah dong. Yang masalah duhur di waktu asar masalah jadinya. Gitu loh. Jadinya duhur kamu tadi kodoan. Tapi kodok yang nggak dosa. Gitu. Nggak dihitung jamak. Dihitung jamak asal kamu selesai sampai salam tetap niat musafir. Kan dihitung yang tadi duhurnya jamak. Kok ente sebelum salamnya sholat asar, ente niat mukim, duhur kamu di waktu asar jadinya kodok. Tapi kodoknya nggak berdosa. Tapi niatnya tetap yang jamak tadi, Apanya? kan udah niat mungkin, dia niatnya yang dulu tadi, yang setelah asarnya niat, apa niat lagi kalau
Enggak, ini kan zuhur dulu baru asar. Nah ketika asarnya ente belum selesai niatnya, oke, berarti zuhur ya sudah kamu kerjakan qadha. Kok niatnya asar dulu baru zuhur, ya zuhurnya qadha niat langsung niat qadha, tapi qadhanya nggak berdosa, nggak boleh niat apa jamak lagi, wong ini sudah niatnya apa oke gitu loh. Wa illa sorot zuhru au maghrib qadhaan, maka kalau niatnya sebelum salam ini sudah niat mukim, zuhur kamu atau maghrib kamu jadinya apa qadhaan. Terus yang terakhir, wa yajuzu jam'u bil matori takdiman la ta'khiron, dan boleh menjamak sholat dengan sebab adanya hujan, dan jamaknya bolehnya cuma jamak takdim, bukan jamak takhir. Di Hadramut ini nggak ada prakteknya. Yang ada di mana? Indonesia harusnya ada, yang punya musim hujan. Di sini malah nggak pernah praktek ente gitu loh. Di tempat lain yang ada musim hujannya pada praktek tentang ini, karena diperbolehkan menjamak takdim. bukan jamak takbir berarti. Bukan, jamaknya jamak takdim. Ini pas lagi sholat maghrib pendek, wah amin juga. Berarti dia takbir, isanya ditarik ke maghrib. Saya posisi di masjid. Kalau di rumah ngapain? Kalau kakak kemana-mana. Kan kalau di masjid habis sholat maghrib mau pulang. Daripada bolak-balik basah kan, apa bisa kepleset sama gledek gitu. Boleh tuh takbir. Boleh menjamak selain hujan, ada pendapat sakit, ada pendapat lagi manten, jamak takdim tuh boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat jamak takdim tadi itu yang awal tadi itu. Yang pertama, turun hujan pada waktu takbiratul ihram sholat yang pertama. Lagi sholat zuhur jamaah hujan, maka saya niat untuk takdim, mengambil asarnya ke zuhur. Maghrib hujan, maka niat, kan awalnya nggak niat kan, pas sholat terus hujan, maka niat untuk menarik. Sampai kapan? Sampai takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Di zuhur nanti selesai pas sholat hujan, nanti niat untuk takdim. Salam zuhur nanti langsung asar. Asar takbir berhenti hujannya, nggak apa-apa. Lanjut. Batasnya sampai takbirnya asar. Takbirnya sholat yang kedua. Kita sudah masuk sholat yang kedua, hujannya berhenti kayak mau lanjut kayak, tetap ente dihitung sudah takdim. Ini untuk apa sih? Biar kamu dapat keringanan. Kalau zuhurnya hujan, saya pulang ke masjid lagi basah ribet nih gitu loh, maka dapat rasa untuk ditakdim. Atau maghrib hujan, nanti pulang isya. Di negeri-negeri yang ada hujannya, kalau imamnya waktu hujan nggak takdim ribut makmumnya. Mam, ente gimana sih? Takdim dong. Di sini nggak ada takdim, karena nggak ngerti, nggak praktek hukum ini. Jadi bukan syaratnya hujannya sepanjang malam, enggak. Hujannya sampai takbir sholat yang kedua. Ini sudah selesai roksoknya gitu.
Kan kamu nggak tahu nih hujan mau sampai kapan, tahu nggak? Nggak tahu gitu loh. Udahlah, begitu hujan itu sholat duhur. Sampai selesai duhur, di tengah-tengah duhur niat takdim. Selesai salam, nanti asar. Baru takbir asar, Fatihah, hujannya nggak ada masalah. Apalagi masih hujan. Hujannya berhenti aja nggak masalah. Liman sholat jama'atan fi makanin masjidin au ghairihi. Untuk siapa nih? Untuk orang yang sholat berjamaah di suatu tempat atau di masjid, bukan di rumahnya. Kalau di rumahnya ngapain lu jamak di rumahnya sendiri, ngapain di jamak? Intinya keluar rumah nih, baik itu ke masjid, ke majelis, kemana gitu loh maksudnya. Di tempat itu kok turun hujan, maka ente diperbolehkan untuk takdim. Hah? Jamaah dong. Sendiri nggak boleh takdim. Masalahnya sholatnya berjamaah. Baidin, tempatnya jauh. Tempat jauh itu maksudnya kalau saya pulang basah. Oh sekarang udah ada payung, udah nggak cerita ini, ceritanya hujan, nggak cerita. Sekarang ada payung, nggak cerita itu. Ya syaratnya apa tadi apa? Hujannya turun waktu sholat yang pertama, terus niat untuk jamaah takdim, hujannya berlangsung sampai takbir sholat yang kedua. Untuk siapa ini? Untuk orang yang sholatnya di tempat yang jauh dari rumahnya, baik itu masjid maupun majlis ataupun yang lain. Dan sholatnya dalam keadaan berjamaah. Wa ta'adza bil mator, dan dapat tersakiti dengan hujan. Fi tariqihi, di dalam perjalanannya. Selain hujan ada yang mengatakan salju, atau hujan es, atau lumpur, banjir, apa namanya itu, rob, jalannya genang. Kalau saya jalan licin bisa. Atau sakit. Kalau sakit boleh takhir, boleh takdim. Lah sakitnya bagaimana? Sakit yang sekiranya susah untuk ngerjain sholat. Jadi kalau sudah ngerjain ya biar sekalian. Nanti kalau saya mau sholat lagi susah, wudunya susah, ininya susah, apa susah gitu loh. Maka dibolehkan untuk narik ke depan atau ini sholat di takdim. Atau bagi apa? Manten. Ini ada pengecualian. Roksoh ada yang boleh Imam Haddad, yang lain. Ini perkara jamak takdim, jamak takhir, qashar, dan jamak di waktu hujan. Selesai. Bab berikutnya babu sholatul jum'ah, insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi annana qarabna wa annana asrabna 'ala ladha ashrabna fatub taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini ra'ati wa ghfir rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi aujiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi
Idada tansi suhbi walhamdulillah Bil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.